Baik, ini adalah SR large dengan dengan menggunakan gerbang NOR ya. Ini NOR. Nah, sekarang kita akan isi Q dan Q komplementnya, output dan komplement dari outputnya. Sebelum saya lanjutkan, karena ini menggunakan tabel gerbang NOR, maka kita harus menyertakan tabel kebenaran NOR sebagai referensi kita dalam mengisi tabel kebenaran untuk SR large menggunakan gerbang NOR ini. Perhatikan di sini. Jadi outputnya 0 jika inputnya salah satunya 1. Lihat. Di sini ada 1 0, ini ada 1 0, ini juga ada 1 0. Jadi jika ya salah satu inputnya 1, maka outputnya pasti 0. Nah, jika kedua-duanya 0, maka outputnya pasti 1. Nah, ini yang akan kita jadikan reference untuk mengisi tabel kebenaran ini ya. Baik, kita mulai dari kita set dulu ya. Set ini kita misalkan kita setnya 0, R-nya 1, resetnya 1, maka ini 0, ini 1. Nah, perhatikan jika salah satunya inputnya 1 ini, lihat, maka outputnya pasti 0. Nah, maka di sini pasti 0. Ya. Oke, 0-nya turun ke bawah ke sini. Ya. 0 dengan 0 sekarang adalah lihat 1 ya, ini. Nah, satunya naik ke atas. 1 dengan 1 0 tetap ya. Begini seterusnya. Jadi Q saat ini present state-nya adalah 0. Q komplementnya adalah 1. Sekarang saya matikan semua input. Nah, baik resetnya kita jadi 0, itu artinya dimatikan semua inputnya ya. Setnya tetap 0 karena memang sudah 0. Baik, sekarang ini kan tadi tetap nih output maupun output komplementnya 1 dan 0. Sekarang berubah kondisinya. 0 dengan 1 berapa? Jika salah satunya 1 maka 0. Tetap 0. Terus 0 dengan 0 tetap 1. Artinya jika S-nya saya matikan, R-nya saya matikan, ternyata Q-nya tetap 0, Q komplementnya tetap 1. Nah, inilah yang disebut sebagai memori ya. Media penyimpan informasi biner. Karena SR large adalah memori. Dia tuh memori dari salah satu bagian memori dari sequential asynchronous circuit ya. Jadi setelah S dan R dimatikan, Q-nya tetap ya. Oke, paham? Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Oke, ini kita coba sekarang S-nya 1, R-nya 0. S-nya 1 di sini, R-nya 0 di atas ya. Maka kita lihat jika salah satunya 1 maka 0. Ya, perhatikan. Maka ini kita yang dulu kita selesaikan. Perhatikan, nggak peduli nilai di sini berapa, itu pasti hasilnya 0. Maka 0 ini naik ke atas sini. 0 dengan 0 pasti 1. Nih, 0 dengan 0 1. 1 turun ke bawah. 1 dengan 1 0 ya. Nah, maka kondisi Q-nya berapa? Outputnya 1, output komplementnya 0 ya. Sekarang saya akan matikan untuk inputnya ya. Jadi tadi setelah inputnya saya masukkan, sekarang saya off-kan semua inputnya. Maka R-nya 0, S juga harus 0. Maka di sini 0 ya. Nah, jadi tapi untuk Q-nya tetap ya, karena tadi kan kondisi present state-nya. Ini yang next state adalah ini. Nah, maka Q-nya masih tetap di sini 1, Q komplementnya 0 ya. Maka jadinya begini. 0 dengan 0 pasti 1, 1 turun ke bawah. 1 dengan 0. Perhatikan 1 dengan 0 ya. Jadi dia kondisinya ya, S saya matikan, R saya matikan, dia tetap Q-nya 0. Q-nya 1 ya. Q komplementnya 0 ya. Nah, ternyata dia tidak berubah ya. Inputnya saya matikan, dia tetap nilai next state dari outputnya tetap 1. Artinya
ini bisa dijadikan sebagai memori penyimpanan biner. Ya, jadi dia bisa menyimpan 1 bit, yaitu sebesar 1, nilainya 1 untuk kasus ini ya, key-nya 1, itu disebut sebagai keadaan set ya. Oke, sekarang kita coba untuk S1 R1 ya. Berarti di sini 1, di sini 1. Kita lihat apapun output input selain di bawah ini atau di atas ini ya, kalau salah satunya 1 maka pasti outputnya 0. Nah, ini 0 ya. Coba kita lihat, 0 naik ke atas, 0 dengan 1 0, 0 turun ke bawah, 0 dengan 1 0. Nah, benar ya. Jadi, tapi kita lihat ada keanehan, key sama dengan key komplement. Jadi, untuk S sama dengan 1, R sama dengan 1 ya. Key sama dengan key komplement sama dengan 0. Ini tidak boleh dalam biner. Karena key komplement itu seharusnya berbeda nilainya dengan key. Itu keanehan pertama. Keanehan kedua, kita coba nolkan inputnya atau R-nya kita nolkan, S-nya kita nolkan. Sekarang kita mulai dari key 0 ya. Berarti ini kita coret dulu. Nah, jadi 0 naik ke atas ya. 0 dengan 0 1 ya. 1 turun ke bawah, 1 dengan 0 0. Nah, tapi kita lihat ya. Kita lihat key-nya sekarang menjadi 1 dan key komplementnya adalah 0. Ada perubahannya dari 0 ke 1 ya. Aneh di sini. Kita coba yang kedua, mungkin kita mulai dari key tadi ya. Key-nya kan 0 awalnya. Ini kita coret dulu. Ini kita coret ya. Nah, kita mulai dari 0. 0 turun ke bawah. Sini. 0 dengan 0 pasti 1 ya. 1 naik ke atas. 1 dengan 0 0. Nah, sekarang kalau saya mulai dari key, dia ternyata key-nya itu 0, key komplementnya di atas ya, 1, berubah ya. Jadi perhatikan, untuk S1 R1 ada dua keanehan. Pertama, key dan key komplementnya sama-sama 0. Itu nggak mungkin. Yang kedua, setelah input S dan R saya matikan menjadi 0 dan 0, ternyata key-nya berubah ya. Dan tergantung mana duluan kita pilih gitu. Mau S akan nilainya berbeda. Mulai key komplement dulu, key berbeda. Kalau saya mulai dari key-nya juga berbeda. Itu nggak mungkin ya, karena dalam sistem dari penyimpanan informasi biner atau memori itu, nilainya tetap, outputnya tetap meskipun inputnya dimatikan. Ingat, output tetap meskipun input dimatikan. Tapi kondisi ini, sebelum input dimatikan sudah ada keanehan, key sama dengan key komplement. Setelah dimatikan malah nilai key dan key komplementnya berubah-ubah. Maka keadaan ini disebut sebagai keadaan forbidden atau terlarang ya. Dan ini tidak bisa dijadikan memori. Nah, gitu ya. Inilah yang dihindari ketika merangkai SR latch menggunakan gerbang NOR. Jadi jelas ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.